Saudara-saudara, saya ingin memberikan satu tema hari ini, yaitu iman kekuatan menghadapi pencobaan. Ya, ini satu tema yang sering dikhotbahkan dan bahkan saya ingat sekali saya pernah mengkhotbahkan juga tema ini dengan teks yang sama, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini harus terus kita belajar bersama-sama ya supaya kita semakin kuat di dalam menghadapi segala pencobaan. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, tetapi untuk lebih memahami teks ini kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di slide ada, kita akan membaca, saya akan membacakan di dalam TB2 begitu ya. Saudara bisa mengikuti lewat HP saudara, lewat Alkitab saudara ataupun lihat di atas. 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara-saudara, saya pernah menonton satu film kartun, ya, bisa ditampilkan, ya. Ada di antara saudara yang pernah nonton atau nemeni anak atau nemani cucu nonton film ini atau sudah pernah nonton? Saya nonton yang seri yang pertama ya, sekarang sudah ada seri yang kedua. Nah, saudara, kartun Inside Out. Ini kartun yang berkisah tentang seorang anak kecil, seorang wanita, seorang gadis kecil ya, bernama Riley. Nah, saudara, dikisahkan dalam kisah kartun ini, walaupun ya menurut saya kartun ini cukup sulit begitu untuk dipahami anak yang usia sangat kecil begitu ya. Nah, saudara, dia memiliki berbagai emosi di dalam dirinya, ya sama seperti kita lah ya. Ini menggambarkan manusia bukan? Punya emosi dengan karakter-karakter yang lucu-lucu begitu. Ya. Nah, ada karakter yang disebut dengan sadness atau ketakutan. Ada karakter yang disebut dengan apa itu? Anger ya, kemarahan. Ada karakter disgust atau kejijikan, menjijikan begitu. Kemudian ada karakter fear, takut. Dan ada juga karakter yang menjadi leadernya gitu atau penggeraknya, yaitu joy gitu ya. Nah, tentu joy ini adalah karakter yang diharapkan akan lebih banyak muncul di dalam diri Riley, Bu. Nah, yang paling dimusuhi dari karakter-karakter ini siapa? Tebak. Macam-macam jawabannya ya. Yang paling dimusuhi atau yang paling dianggap tanda kutip biang keroknya itu saudara adalah sadness ya dalam film itu, atau kesedihan ya. Karena ya memang kalau sampai ini sering muncul di dalam diri Riley kan tidak baik begitu ya. Nah, saudara, sampai si Joy ya, pemimpin karakter-karakter ini membuatkan lingkaran begitu
di antara Sadness ya. Jadi Sadness berdiri terus dibuat lingkaran. Si Sadness itu tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Ya, gak boleh keluar karena kamu bikin gara-gara terus begitu ya. Nah, saudara-saudara, pesan utama ini langsung saja ya. Pesan utama dari film ini sangat menarik, saudara-saudara ya, sangat menarik. Ya, pesan film ini mengatakan bahwa pada dasarnya ya, tidak ada orang yang mau mengalami sadness. Betul apa betul? Ya betul. Ya. Tidak ada seorang pun dari kita bahkan yang ingin mengalami kesedihan, ya, segala penderitaan, penganiayaan, tidak mau begitu. Nah, walaupun saudara-saudara, ini pesan film ini, Joy itu adalah leader bahkan yang paling dikejar, ya. Namun sebenarnya Joy itu dapat dialami jika kita mengetahui ataupun mengalami apa yang disebut dengan sadness. Jadi dengan kata lain saudara, menghindari sadness ya itu berarti kita tidak akan mampu menyelami apa itu joy, mengalami apa itu joy ya. Atau dengan kata lain yang lain adalah bahwa sadness itu justru akan menolong, akan memimpin kita untuk mengalami apa yang namanya joy. Jadi sebenarnya film ini mau cerita the real actor dari film ini, dari kartun ini adalah sebenarnya sadness, begitu ya. Ya, saudara nanti nonton aja sendiri di rumah ya. Nah, saudara, saya cuma berpikir ilustrasi ini kok relate banget gitu dengan kehidupan kita ya, kehidupan manusia, termasuk orang-orang Kristen. Bukankah kita selalu akan berusaha untuk menolak gitu, apa yang namanya sadness, segala macam kesedihan, ujian, penderitaan, pencobaan. Aduh, kalau bisa gak usahlah begitu ya. Nah, kemudian saudara, orang akan lebih berusaha untuk mengejar, mendapatkan joy, mendapatkan sukacita. Namun saudara, realita yang ada adalah bahwa sadness itu adalah bagian hidup manusia yang tidak bisa terpisahkan. Termasuk saudara dan saya sebagai orang Kristen. Ya. Nah saudara, kita akan melihat bersama-sama berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca. Salah satu pesan yang paling menonjol dari gereja mula-mula, dari jemaat mula-mula adalah tentang kesetiaan, tentang bagaimana engkau bertahan di dalam penderitaan. Kenapa saudara? Karena memang kita menyembah Tuhan yang juga hidupnya selama di dunia mengalami penderitaan. Saudara, bukti yang jelas lah, setiap minggu kita itu mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi begini saudara. Saudara langsung tangkap deh ya. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ya, jadi dengan kata lain ya Tuhan Yesus hidup di dalam segala penderitaan selama dia di dunia. Nah, saudara-saudara, di abad pertama ketika kekristenan mulai dirintis saudara oleh para rasul, penganiayaan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Saudara sering dengar ya khotbah ini. Sampai Ibu Esther ini ngulang lagi begitu ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh jemaat mula-mula, penganiayaan dari pemerintah Romawi, dari masyarakat di sekitar mereka tinggal. Itu adalah sesuatu bahkan bukan hanya lumrah tetapi legal saudara di dalam konteks historis pada waktu itu. Nah saudara, di dalam sejarah agama Romawi ada yang disebut dengan Pax Deorum. Saudara mungkin lebih akrab dengan Pax Romana ya, tapi saya tidak bahas itu. Ini Pax Deorum atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Peace of Gods, kedamaian para dewa Romawi. Nah saudara, saya bisa jelaskan dengan singkat. Pax Deorum itu maksudnya adalah seperti satu perjanjian, satu agreement di mana agama itu kemudian kawin dengan politik.
begitu ya, antara para dewa dewi Romawi Yunani itu dia, kemudian juga dengan orang-orang Romawi begitu. Jadi ada satu agreement. Nah, Pax Deorum ini bisa dikatakan sebagai satu pandangan teologi, saudara, pandangan teologi agama mereka begitu ya, bahwa Romawi akan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang akan selalu menang di dalam perang, di dalam ekspansi mereka, menjadi bangsa yang makmur, rakyat akan menjadi luar biasa makmur kalau mereka itu menyenangkan para dewa, ya, menyembah hanya kepada para dewa dan kaisar. Kaisar itu juga adalah dewa bagi mereka. Ya, jadi kamu tidak boleh bikin sedih, tidak boleh bikin cemburu begitu ya para dewa. Kamu harus menyembah para dewa, maka para dewa akan memberikan berkatmu. Dan ini harus dilakukan oleh seluruh orang Romawi dan juga orang-orang di bawah kekuasaan Romawi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat konteks historis ini, saudara ya, dan juga bagaimana sejarah kekristenan mula-mula itu mengalami penganiayaan, tentu sangat jelas sekali ya, ditafsirkan kuat ini adalah salah satu alasan kenapa jemaat mula-mula atau gereja mula-mula mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Nah, saudara, jemaat Kristus pada waktu itu mereka diharuskan ya, diharuskan untuk menyembah para dewa dan kaisar. Tetapi mereka tidak mau begitu. Mereka tidak mau. Mereka lebih memilih untuk dianiaya. Mati pun mereka rela. Yang penting mereka hanya tetap bisa menyembah kepada Yesus, kepada Kristus. Nah, saudara, bagi orang Romawi, ini orang-orang Kristen apa-apaan begitu ya. Apa-apaan ini, yang disembah itu adalah Yesus, manusia yang disalib bahkan oleh orang-orang Romawi. Yesus yang adalah dianggap pengkhianat begitu, pemberontak bangsa Romawi, malah disembah oleh orang Kristen. Jadi saudara bisa bayangkan ya betapa penderitaan yang dialami orang-orang Kristen. Nah, saudara, dalam catatan sejarah ada seorang kaisar yang memerintah sekitar 55 sampai 65 Masehi, dan itu bertepatan dengan penulisan dari 1 Petrus ini. Nah, saudara, kaisar ini adalah Kaisar Nero, dikenal sebagai kaisar yang paling kejam menganiaya dan menindas orang-orang Kristen pada waktu gereja mula-mula. Saudara, di dalam sejarah dikisahkan ada kebakaran yang hebat di Roma ya pada tahun 64 Masehi. Kebakaran yang dicurigai itu sebenarnya dimulai oleh oleh si Nero sendiri. Dia ingin merenovasi Roma dengan arsitekturnya, dengan segala macamnya begitu, dia sengaja bakar begitu ya. Saudara yang senang sejarah pasti pernah tahu lah ya begini kalau suka baca sejarah Romawi. Nah, saudara, kemudian ya tentu saja lawan politik dari Kaisar Nero ini kan ya nggak suka lah gitu ya. Ini apa-apaan begitu, ada isu sana sini bahwa ini kemungkinan ya ini kerjaannya si Nero. Ya marah ya, pokoknya dikritik dan lain sebagainya begitu ya, karena posisinya terancam. Kemudian Nero akhirnya dia begitu cerdik dan dia melimpahkan kesalahan itu kepada orang-orang Kristen karena mereka tidak mau menyembah raja, tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah para dewa. Dan kemudian saudara, kita melihat bagaimana kemudian orang-orang Kristen itu dianggap bodoh, dianggap lemah ya, pasti tidak bisa melawan. Oleh karena itu sudah salahkan mereka begitu ya, itu sudah beres ya, bersih saya begitu. Kira-kira seperti itulah. Nah, saudara, oleh karena itulah orang-orang Kristen kemudian mengalami penganiayaan yang sangat-sangat luar biasa pada waktu itu ya. Orang-orang Kristen disalib, itu sebagai satu bentuk penghinaan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka itu, kalau kita lihat di gambar itu, saudara, mereka dikenakan pakaian yang sudah dibalur dengan lilin, kemudian dipakaikan, kemudian mereka diikat-ikat di tiang, ya, karena mereka tidak mau nyembah kaisar kan ya, jadi sudah ditangkepin, dan mereka itu dibakar hidup-hidup jadi kayak obor hidup-hidup, saudara, di pesta-pestanya Kaisar Nero, di kebunnya, dan juga dibakar di pinggir-pinggir jalan supaya jadi penerang di jalan-jalan, saudara. Itu yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan ini juga mungkin yang saudara sudah cukup familiar ya, bagaimana orang-orang Kristen yang menolak dan memilih untuk menyembah Yesus dikenakan pakaian dari kulit
binatang, saudara, kemudian dilempar di amphitheater di Roma itu, saudara, dan kemudian menjadi tontonan banyak orang, dan mereka kemudian diterkam, dikoyak-koyak, mati, saudara, darah mereka mati. Itu darah martir, saudara, darah orang-orang Kristen pada gereja mula-mula. Saudara, kalau kita pikir ya waktu saya baca itu, aduh saya ingat lagi begitu ya kisah ini. Ya apa saudara di pikiran saudara? Aduh, kuat gak kita seperti itu kalau kita mengalami hal itu? Dan saudara, kita kembali melihat akan konteks teks kita di dalam 1 Petrus. Para pembaca surat 1 Petrus itu adalah orang-orang Kristen. Kemungkinan adalah orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi murid Kristus. Di dalam situasi politik pada waktu itu mereka harus keluar dari kota Roma. Kalau kita melihat konteks sejarah ini kita bisa nyambung begitu ya. Mereka harus keluar dari Roma dan kemudian mereka terpaksa harus menyebar ke negara-negara di luar Roma. Ya, ke Asia Kecil yang sekarang itu mungkin kita kenal Turki ya. Mereka harus berada dan gitu ya, survive di negara-negara asing. Nah saudara, sebagai pendatang, sebagai orang-orang asing di negara-negara asing, orang-orang Kristen ini tentu menghadapi masalah yang tidak mudah ditambah dengan identitas mereka sebagai orang Kristen. Di negara asing dengan nilai-nilai, dengan budaya, dengan kebiasaan yang berbeda, saudara yang pernah lama tinggal di luar negeri tentu bisa paham begitu ya, sulitnya beradaptasi di negara asing ya. Ditambah lagi di tengah-tengah mayoritas dan mereka adalah minoritas. Saudara, di tengah-tengah penderitaan seperti ini ya, bukan warga asli, orang asing, posisi mereka tentu sangat lemah, bukan? Ya. Mereka dianiaya, dimusuhi, dicurigai, dianggap sebagai ancaman, didiskriminasi, dimanfaatkan ya. Itu mungkin menjadi bagian hidup mereka yang tidak bisa mereka hindari. Didiskriminasi oleh masyarakat di sekitar mereka. Itu yang dialami oleh pembaca surat 1 Petrus. Dan saudara, kalau kita melihat 1 Petrus ini secara utuh, pesannya adalah bagaimana orang Kristen harus siap di tengah penderitaan, kuat di tengah penderitaan. Dan saudara, saya berharap background ini semakin memperjelas saudara dan saya bagaimana kita memahami kondisi kekristenan pada waktu itu. Nah saudara, pada saat ini dalam konteks pembaca surat 1 Petrus saat ini. Ya saudara, mungkin aduh masih adakah gitu ya penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Saudara, saya memaparkan ini adalah satu data survei baru 2024 dari Open Doors tentang bagaimana penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ya, itu masih sangat masif terjadi. Saudara lihat itu belahan dunia begitu ya, dari yang kuning terang sampai yang semakin oranye itu berarti kekerasan semakin luar biasa di sana. Saudara, penindasan semakin luar biasa di sana gitu ya. Dan itu terjadi saudara, orang-orang Kristen bukan hanya dilecehkan, diejek, mereka didiskriminasi, mereka bahkan dianiaya secara fisik, bahkan sampai mati. Saudara, masih banyak martir pada saat ini di belahan dunia lain, begitu ya. Ini masih terjadi. Kalau di antara jemaat, saudara ya, saya kadang kalau sharing sama jemaat ya bagaimana mereka menjelaskan situasi hidup mereka pada saat ini, masih ada di antara jemaat kita yang mengalami apa yang disebut dengan diskriminasi, diejek, gitu ya. Ya, saya nggak minta angkat tangan deh ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini juga ada yang mengalami ya, walaupun tidak secara fisik tetapi ya perbedaan dan lain sebagainya. Saudara mungkin hadapi ya. Kalau saya sering di-sharingin gitu sama jemaat. Ada yang berat, ada yang mungkin ya cukup ringan begitu. Dia berani menghadapi. Nah saudara, namun ya mungkin sebagian dari kita berpikir, aduh enggak lah Bu Esther, sekarang mah baik kok. Ya saya hidup di tengah masyarakat yang oke-oke saja. Terima saya sebagai orang Kristen yang baik gitu ya. Saya tidak pernah menderita kok Bu karena identitas saya sebagai orang Kristen. Saudara, saya katakan bersyukurlah untuk hal itu.
Ya, karena Tuhan masih mengizinkan kau mengalami hal yang indah itu di tengah-tengah masyarakat di Kota Malang ini. Namun saudara, kepada saudara-saudara yang berkata demikian, saya ingin mengajak kita coba koreksi diri kita. Perhatikan kalimat saya. Saudara, apakah pernah di dalam hidupmu, mungkin kau baru saja melakukannya, mungkin bulan lalu, minggu lalu, ya, apakah engkau pernah lebih memilih untuk melakukan dosa, lebih memilih untuk kemudian melanggar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan karena engkau takut menderita? Karena kita takut untuk menderita. Pernah enggak, saudara? Saudara, mungkin ada di antara kita, saya berharap tidak ada sih ya. Tapi ada banyak orang-orang Kristen yang lebih memilih untuk kemudian diam. Dia tidak berani bersaksi. Dia tidak berani menunjukkan identitas dia sebagai orang Kristen. Dia tidak berani untuk mengabarkan Injil. Ya, lebih baik kompromi. Kenapa, saudara? Karena mereka takut mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Karena mereka adalah orang-orang Kristen. Saudara, adakah di antara orang-orang Kristen itu, dan saya yakin masih banyak saudara, orang-orang Kristen yang lebih memilih untuk kemudian tidak jujur di dalam kehidupannya. Dia melanggar firman Tuhan, dia menipu, dia korupsi, bahkan mencuri saudara. Karena apa? Karena kita tidak mau menderita hidup miskin. Kita tidak mau menderita hidup susah. Saudara, lebih baik saya melanggar firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang anak-anak muda di sini, apakah mungkin gitu ya, saya berharap sekali lagi tidak pernah. Apakah pernah di dalam hidupmu satu waktu engkau memilih untuk tidak jujur di dalam engkau kuliah ataupun sekolah. Engkau memilih untuk melakukan plagiat. Saudara, saya kadang bingung, suami saya itu dosen teologi begitu ya. Tetapi ada juga kasus-kasus seperti itu di seminari saudara. Ya, apakah engkau lebih memilih untuk melakukan itu karena engkau takut gagal, engkau takut dipermalukan. Engkau lebih memilih untuk melakukan dosa daripada engkau menderita, diperlakukan dengan tidak hormat oleh orang lain. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, ya, apakah kita lebih memilih untuk kemudian mengumbar akan nafsu seksual kita daripada kemudian kita memilih untuk mentaati firman Tuhan, tidak melakukan perzinahan, hati-hati dengan pornografi. Saudara, kita lebih memilih untuk jatuh dalam dosa daripada kita menguasai diri kita karena kita takut menderita, saudara. Saudara, saya harus dengan jujur mengatakan, saya ingat sekali komitmen saya di hadapan Tuhan pada waktu pandemi yang lalu. Saya berjanji di hadapan Tuhan, saya kalau beritakan firman Tuhan harus terus terang. Sudah tidak bisa pakai bahasa-bahasa yang terlalu indah karena memang saya nggak bisa, saudara. Ya, saya harus menyatakan apa kata firman Tuhan, menguatkan, sungguh-sungguh menguatkan iman jemaat. Saudara, itu janji saya di hadapan Tuhan. Dan saya yakin pada saat ini, saudara, masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya sebenarnya nggak beda sama orang-orang di luar Kristen. Orang-orang yang hidupnya jauh dari kebenaran Injil. Mereka jauh dari kebenaran Kristus, saudara. Kalau kita lihat, saudara, jangankan mau menderita. Dosa-dosa yang dilakukan itu sama, saudara, dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Keterikatannya, kecanduannya terhadap dosa sama, saudara. Nilai-nilai, cara pikir, pola hidupnya tidak berdasarkan firman Tuhan. Tetapi sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kenikmatan duniawi yang mereka kejar itu sama dengan orang-orang yang di luar. Bagaimana dia memperlakukan suami, bagaimana dia memperlakukan istri, memperlakukan anak-anak. Saudara, sama, saudara, bahkan kadang lebih buruk daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, ini terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Dan saya berharap ini tidak terjadi di tengah-tengah jemaat saya. Nah, saudara, hal yang berikut yang harus kita perhatikan. Ini berita firman Tuhan. Di dalam ayat 2b sampai ayatnya yang kelima, saudara. Dikatakan bahwa kepada para penerima suratnya dan kepada saudara dan saya, Petrus mengingatkan. Ya, dengan jelas dia mengingatkan di dalam ayat-ayat ini. Jangan pernah takut menderita karena kita orang Kristen. Jangan menyesal, saudara-saudara, karena kita adalah orang Kristen.
Jangan takut kita mengalami diskriminasi, penganiayaan karena identitas kita sebagai anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena semua itu tidak sebanding dengan apa yang disebut oleh Petrus, rahmat Allah yang besar. God's great mercy yang telah engkau dan saya, orang-orang yang menderita di dalam surat 1 Petrus ini telah terima. Saudara, di dalam ayat-ayat ini berita tentang Injil. Sekali lagi, ya, saya harus memberitakan Injil. Saudara, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang diangkat dari dosa. Kita orang-orang yang dipisahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk menjadi sekutu Allah, untuk menjadi orang-orang yang menerima anugerah pilihan daripada Allah, masuk ke dalam satu relasi yang indah dengan Allah Tritunggal. Saudara bisa baca di dalam ayat 1b sampai ayat yang kelima. Kita masuk ke dalam satu relasi dengan Allah Tritunggal. Kita menerima apa yang disebut oleh Petrus ini sebagai rahmat Allah yang besar. Saudara, apa sih rahmat Allah yang besar itu? Saudara bisa lihat di sini, ya. Kita ini dipilih oleh Allah. Kita terima rahmat Allah yang besar. Saudara dan saya mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Saudara harus alami ini. Saudara harus alami. Ini adalah bukti bahwa saudara itu otentik menjadi murid Kristus. Roh Kudus itu masuk ke dalam kehidupan kita, mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga mata kita bisa tertuju kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Ya, kita mengalami apa yang disebut dengan memiliki pengharapan di dalam Kristus, saudara. Kenapa? Karena Kristus sudah mati. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan itu. Kita punya harapan karena kita percaya kepada Kristus. Dan kita kemudian dikatakan menerima apa yang disebut dengan warisan surgawi yang tersimpan buat saudara dan saya. Surga itu loh, ya, itu sudah disimpankan buat saudara dan saya, dan bahkan kita sudah mengalaminya walaupun tidak sempurna di dunia ini. Dan saudara, dengan jelas Petrus juga mengatakan engkau dan saya sudah menerima penebusan keselamatan itu yang daripada Kristus. Saudara dan saya sudah terima itu, ya. Dan semua itu dikatakan dipelihara oleh Allah melalui iman. Melalui iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, ini segitiga yang bolak-balik gitu ya. Kalau saudara ingat khotbah-khotbah saya tentang iman, selalu saya coba tampilkan. Saudara, kalau saudara sudah memiliki aspek dari ketiga iman ini, baru saudara dan saya disebut memiliki iman yang otentik di dalam Kristus, ya. Kita bukan hanya mengetahui, saudara-saudara ya, melalui khotbah, baca Alkitab, melalui pelayanan mimbar di komisi-komisi, ya, dan seterusnya di cross, di khotbah mimbar ini, saudara-saudara, ya, kita sudah dengar bahwa ada rahmat Allah yang besar itu yang saudara dan saya terima. Dan kemudian saudara terus maju, saudara percaya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Ya, saudara mempercayai bahwa rahmat Allah itu begitu luar biasa. Saudara percaya, tetapi saudara tidak hanya stop di situ. Ya, kalau saudara stop di situ, makanya itu yang membuat orang-orang Kristen itu nggak bertumbuh, saudara. Gereja itu nggak bertumbuh karena cuma stop situ sampai di sini. Tapi kemudian saudara dikatakan kalau engkau tahu, kemudian kalau engkau percaya dan taruh kemudian imanmu hanya kepada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah penderitaan, ujian, sadness yang saudara dan saya izinkan alami di dunia ini. Nah saudara, kemudian kita akan melihat bagaimana respon kita yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan, Petrus menjelaskan dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara, bergembiralah, ya. Bergembiralah atas segala pencobaan itu, ya. Sekalipun saudara-saudara kita akan terus mengalami apa yang disebut dengan pencobaan. Karena itu tidak bisa lepas bukan dari kehidupan kita. Ada berbagai macam bentuknya, besar, kecil, saudara dan saya harus alami itu selama di dunia. Karena kita masih di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, saudara akan lepas itu pada waktu saudara ada di sorga.
Kita akan alami segala macam penderitaan itu. Berbagai macam bentuknya. Ya, saudara bisa paham apa yang saya maksud. Ya, sakit, penyakit, penderitaan, masalah rumah tangga, pekerjaan, ya, masalah penganiayaan dari orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan segala apa yang kita lakukan, terutama karena kita sebagai anak Tuhan dan seterusnya, saudara. Berbagai macam penderitaan dan pencobaan. Namun kemudian Petrus mengingatkan, ingat bahwa itu singkat saja. Itu hanya singkat, sebentar, sementara saja di dunia ini. Saudara, banyak penafsir yang kemudian mengkaitkan ya konteks para pembaca Alkitab itu secara rohani. Jadi mereka itu adalah musafir yang kemudian mereka berada di dunia ini, ya mengelana di dunia ini sementara sebagai orang asing. Nah, saudara, kalau saya pakai konteks itu sebagai tubuh Kristus di dalam kehidupan kita, saudara. Kita ini sekarang sedang berada di satu masa seperti pengelana di dunia ini. Sementara, saudara, ya ingat bahwa ada wasiat, yaitu sorga. Itu yang sudah Allah sediakan bagi kita. Nah, saudara, sementara singkat saja engkau hadapi pencobaan itu. Dan Petrus mengatakan segala pencobaan yang berbagai macam yang singkat itu sangat berguna untuk kita. Untuk menguatkan iman saudara dan saya. Dia pakai ilustrasi seperti emas, saudara. Di sini ada tukang emas begitu yang saya tahu Ibu Eni itu ya. Mamanya Novi itu ya. Itu kalau misalnya dia, saudara ya, kalau emas itu dibakar, saudara ya, kemudian dia akan timbul menjadi emas yang murni, begitu ya kira-kira ya, saya nggak ngerti ya. Demikian juga segala pencobaan, saudara. Ini banyak sekali khotbah tentang ini, saya rasa saya tidak perlu tambahkan ilustrasi karena saudara pasti mengerti apa yang saya maksud. Saudara, pada saat ini setelah rahmat Allah yang besar ini, saudara, sekali lagi diingatkan kepada saudara dan saya ingin bertanya, saudara, kepada saudara. Apakah ada di antara kita yang pada saat ini masih kurang meyakini imanmu di dalam Kristus? Engkau masih kurang meyakini bahwa Yesus itu sudah mati dan menebus hidupmu. Apakah engkau masih belum yakin bahwa firman Tuhan ini, saudara, dengan jelas memberitahu kepada saudara dan saya ada keselamatan di dalam Kristus, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat, saudara. Pada waktu dia berkata, aku adalah jalan, dia bukan hanya menjelaskan tentang jalan, tetapi dia menyatakan dirinya. Aku ini loh adalah pribadi, aku adalah jalan itu, saudara sudah dengar minggu lalu, saudara, di dalam khotbah. Dan kemudian, saudara, apakah, ya saya sekali lagi ingin menanyakan kepada saudara, apakah saudara sudah menerima, memahami dan mengimani, sekali lagi ya, bukan hanya tahu, tetapi saudara percaya dan benar-benar menaruh imanmu di atas kebenaran firman Tuhan. Rahmat Allah yang besar itu sudah saudara dan saya telah terima. Nah, saudara, khotbah seperti ini sudah ribuan kali dibawakan. Dan saya yakin saudara sudah sering sekali mendengarkan. Tetapi izinkan sekali lagi saya bertanya, apakah engkau percaya akan firman Tuhan itu? Sola fide, apakah engkau percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saudara, apakah di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan sebagai murid Tuhan, kita masih belum sanggup untuk diperlakukan dengan tidak adil? Kita masih belum sanggup untuk didiskriminasi, untuk diejek karena identitas kita sebagai orang Kristen. Boro-boro kita mau menderita demi Kristus, namun ketika pencobaan itu, sadness itu, ujian, segala penganiayaan itu, segala bentuk, saudara, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu, engkau akan mudah sekali untuk goyah. Engkau akan mudah sekali untuk kecewa, ragu, dan tidak lagi percaya kepada Kristus. Mungkin satu waktu engkau pernah berkata demikian, aku tidak lagi percaya. Aku tidak percaya akan rencanamu. Engkau tidak baik Tuhan di dalam kehidupanku. Saudara, bukankah kita sering seperti itu, saudara? Saudara, ingat jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka dikejar, mereka dipenjara, mereka dilecehkan, mereka dihina, saudara.
diperlakukan dengan tidak adil, dianiaya, bahkan mereka mati pun rela demi Kristus. Saudara, saya ingat satu lagu Pak Stephen Tong, darah kaum martir yang belum kering, saudara, menghiasi jalan salib itu. Saudara, itulah kekristenan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Makanya saudara, di dalam perkataan Tuhan kepada para murid, Tuhan Yesus satu waktu berkata kepada para murid, jika aku datang pada akhir zaman nanti, apakah aku akan mendapati iman di bumi? Saudara, kalau saya mau berkata kepada saudara, jika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, adakah Tuhan mendapati saudara dan saya memiliki iman kepadanya? Jemaat ini memiliki iman kepadanya. Sebagai penutup saudara, saya ingin mengquote tulisan ataupun perkataan dari Billy Graham. Saudara, dia berkata bahwa orang-orang Kristen yang kuat di dalam iman mereka itu akan bertumbuh ketika mereka menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara, mudah? Gak mudah. Satu pesan saya melalui khotbah ini, saudara. Pada waktu engkau dan saya, Tuhan izinkan mengalami berbagai penderitaan, berbagai pencobaan. Saudara, ingat bahwa rahmat Allah yang besar itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari segala pencobaan yang engkau dan saya alami. Atau dengan kata lain, saudara, dengan iman yang kau taruh di atas rahmat Allah yang besar itu, hadapi pencobaan itu. Hadapi, karena itu tidak ada apa-apanya, saudara, dibanding dengan segala apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan terlalu bijaksana untuk salah. Tuhan terlalu baik untuk menjadi jahat. Jadi ketika kau tidak dapat mengerti, ketika kau tidak dapat melihat rencananya, kau tidak dapat meraih tangannya, percayalah kepada hatinya. Itu iman, saudara. Kita dengarkan lagu ini ya, tadi sudah dinyanyikan cuma pakai soundtrack saja. Ada terjemahannya di situ ya, kita bisa kembali merenungkan akan firman Tuhan ini. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but
but He sees the first and the last. Saudara, kita berdiri ya di hadapan Like Tuhan. a Kita nyanyikan tapestry, He's refrennya weaving bersama-sama, you and kemudian kita masuk di me dalam doa. to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. And when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. Bapa di surga, God is too good. terima kasih to kami be boleh bersama-sama unkind. kembali diingatkan So firman when you Tuhan. don't understand, Bahwa Tuhan sudah when you menganugerahi don't kepada see setiap His kami plan, rahmat-Mu yang besar. Engkau telah mengangkat kami dari dosa, menjadikan-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki surga, memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ingatkan kami terus ya Bapa. Ketika kami harus mau tidak mau berhadapan dengan segala sadness, segala penderitaan, penganiayaan, segala ujian di dunia ini yang sementara namun berbagai bentuk dan kadang sangat menyakitkan hidup kami. Tuhan, kuatkan iman kami. Kuatkan kami semua dan kami boleh terus menengadahkan hati kami, iman kami kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada rahmat yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan itu semua cukup bagi kami untuk menghadapi segala pencobaan, ujian, penderitaan di dunia ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menguatkan, berbicara di dalam hati setiap anak-anak Tuhan di tengah penderitaan mereka pada saat ini. Tuhan, Kau tahu ada banyak di antara jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami sakit penyakit bertubi-tubi berat. Tuhan, kuatkan iman mereka. Jangan biarkan mereka meninggalkan Tuhan. Mempercayai terus akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa penderitaan itu hanya sementara. Ada kekekalan yang mereka terima sebagai anugerah yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Untuk mereka yang menghadapi segala pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, Tuhan, Kau terus campur tangan. Tuhan, kuatkan, tambahkan iman kami. Sebagaimana jemaat gereja mula-mula memiliki iman itu. Dan kami juga ingin memiliki itu. Sehingga pada waktu kami harus berhadapan dengan segala banyak pencobaan, kami boleh keluar sebagai pemenang, bagaikan emas yang timbul, emas yang murni di hadapan Tuhan. Dan pada waktu Engkau datang ke dunia ini, Engkau mendapati setiap kami adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu curahkan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Makasih, Tuhan memberkati.